Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Bapa yang sungguh baik, yang senantiasa memberikan kami sukacita dan kebahagiaan dan apa yang perlu dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu mengajar kami supaya kami mengerti dan mengenal bahwa Engkau sungguh setia kepada orang-orang yang mengasihi Engkau, dan kesetiaan seperti itu hendaknya berada dalam kehidupan kami hingga malam ini, di saat kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Kamis 14 Agustus 2025, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat. Kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 14 hingga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kembali firman Tuhan untuk kita untuk saat ini yang diambil dari kitab Ibrani. Sebagaimana kita ketahui, Ibrani adalah orang-orang yang berlatar belakang orang-orang Yahudi dengan segala pemahamannya dan segala apa yang mereka ketahui sejak mereka dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Dalam setiap proses pelaksanaan ibadah-ibadah persekutuan orang-orang Ibrani, mereka selalu dipimpin oleh seorang tokoh yang mereka angkat sebagai imam, pemimpin peribadatan, pemimpin untuk persembahan korban, pemimpin upacara-upacara dan yang lain. Karena itu pada konsep perjanjian lama, tidak semua orang dapat bertemu dengan Tuhan atau menyampaikan korban persembahan. Harus melalui imam-imam yang ditetapkan oleh Tuhan melalui bangsa Israel ketika Tuhan membagi tempat bangsa Israel ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Salah satu suku yang khusus diangkat menjadi imam adalah suku Lewi, dan ini terus berlangsung. Karena itu dalam setiap peribadatan Israel atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani, fungsi imam sangat luar biasa perannya. Sebab melalui mereka lah bisa dilaksanakan ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan, korban-korban persembahan. Dan menurut tradisi perjanjian lama, orang-orang yang menjadi imam diangkat untuk melayani untuk waktu-waktu tertentu. Dan di antara imam-imam yang telah dipilih, ada salah seorang yang diangkat menjadi pemimpin. Itulah yang disebut menjadi imam besar. Dan dalam tempo tertentu, hanya ada yang bersangkutan yang bisa memasuki bait suci dengan bilik kudusnya. Tidak semua orang bisa memasuki bilik maha suci, hanya imam besar yang ditetapkan untuk tahun itu. Dengan demikian, peran imam besar adalah orang yang secara khusus bisa bertemu dengan Tuhan di dalam bilik maha suci itu. Karena itulah tidak semua orang bisa menjadi imam. Harus dilihat dari kemampuan, dilihat dari
segala sesuatu kehidupannya, pekerjaannya, dan juga bagaimana hidupnya. Itulah diangkat oleh penulis Ibrani di sini dengan mengatakan bahwa imam yang paling besar dari imam yang ada, yang dia sebut dengan imam yang agung, itulah Yesus. Karena melalui Yesus segala sesuatu bisa dipertemukan dengan Tuhan. Kalau imam pelaksana perayaan atau acara-acara di Bait Allah hanya sebatas melaksanakan acara di Bait Allah untuk menyampaikan permohonan para orang-orang banyak kepada Tuhan, tetapi Yesus dia sendiri yang membawa, bukan hanya menyampaikan. Dia sendiri yang menjadi korban, dia sendiri yang menyampaikan, dan dia sendiri yang menjadi perantara. Itulah imam yang agung, imam yang khusus untuk mempertemukan manusia dengan Allah. Dan menurut firman ini, imam agung itu yang datang dari surga, berada di tengah-tengah dunia, dan hidup bersama-sama dengan kita, hidup sama seperti kita. Itulah yang disebut oleh penulis surat Ibrani yang di ayat ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini menjadi contoh yang sangat luar biasa. Imam besar, imam agung, yaitu Yesus Kristus, adalah seorang imam yang turut merasakan apa yang kita rasakan, turut mengenal apa yang kita kenal, dan turut menghidupi apa yang kita hidupi. Karena itu imam besar atau imam agung yang selama pelaksanaan di perayaan di Bait Allah, mereka tidak bersama-sama dengan masyarakat, tetapi hidup di Bait Allah, bekerja dan melayani di Bait Allah. Tetapi Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia, dia datang ke tengah-tengah masyarakat di mana setiap orang berada, baik sebagai orang sakit, orang lapar, orang miskin, orang menderita, orang yang mengalami segala tantangan dan pencobaan. Dia hadir di situ dan membawa mereka kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang percaya, untuk mempertemukan orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam hidupnya, Yesus yang imam besar itu, yang imam agung itu, juga mengalami tantangan, godaan, pencobaan, dan juga hal-hal yang kadang-kadang memusuhinya, dan pada akhirnya dia harus disalibkan dan mati. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi. Karena itu sebenarnya sehebat apapun penderitaan, persoalan, tantangan yang dihadapi manusia, sebenarnya belum seberapa yang dibandingkan dengan yang dihadapi oleh imam besar, imam agung itu, Yesus Kristus. Tetapi dia mampu melewatinya karena dia berserah, dia dengan sepenuh hati melakukan atau mengerjakan perintah dari Bapaknya di dalam sukacita dan ketaatan yang tidak pernah pudar atau luntur, tidak pernah goyah. Dia setia apapun yang akan dihadapi. Karena itu sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi anak-anak, Yesus yang telah datang menjadi imam besar bagi kita, yang mempertemukan kita dengan Allah, dengan mengampuni, membebaskan, memberi keampunan kepada kita. Pada dasarnya kita juga adalah orang-orang yang mampu menghadapi tantangan, dan orang-orang yang mampu datang ke hadapan Tuhan. Itulah yang disebut penulis Ibrani di ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam iman percaya, Yesus yang menjadi imam agung, imam besar itu, yang telah mengampuni dosa kita, mendorong kita untuk dengan keberanian yang penuh,
yang sudah dibebaskan dari kesalahan untuk menghampiri tahta Allah di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, dan di dalam sukacita, dan khususnya di dalam iman yang penuh. Karena demikian kita akan bersama-sama dengan Allah baik di dunia ini. Ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, seharusnya kita harus menampilkan apa yang diinginkan oleh Allah, sebab kita adalah anak-anak Allah. Dengan demikian kita harus menerjemahkan atau memperlihatkan bahwa kita ada anak-anak Allah. Seharusnya wajah Allah itu harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, agar pengampunan, penebusan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal yang telah dipersiapkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus bisa sampai kepada semua orang, dan semua orang dapat beroleh kasih karunia. Biarlah kuasa Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan bagi kami keselamatan, keampunan, dan kehidupan yang kekal. Biar Roh-Mu mengajar kami untuk selalu setia dan taat kepadamu, dan senantiasa menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.